Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwah wal akhwat wal mustami'in wal mustami'at rahmani rahmakumullah. Sebelum kita masuk kepada kitab Ta'liqul Mukhtasar ala Qurratul Uyunil Muwahhidin, kemarin malam terakhir Ahad sebelum kemarin kita telah menjanjikan kepada antum sekalian tentang perkara yang berhubungan dengan cincin, dikenal dengan cincin pertunangan. Di sini dikatakan Syekh Albani dalam kitab Adabuz Zifaf, adab pengantin baru. Adab sifat itu adab pengantin baru atau adab malam pengantin, atau bisa dikatakan juga adab orang yang baru nikah. Bisa ini baru nikah ke pertama, bisa kedua, bisa tiga. Jadi penting baru nikah nih. Di sini dikatakan di halaman 200 atau di halaman 212. Kita ada sifat tadi dan seterusnya. Di nomor yang ke-6 beliau jelaskan kepada kita dengan judul Khatamul Khitbati. Khatamul Khitbati, khitbah, cincin pertunangan. Ya. Hadis pembahasan yang ke-6, labsu ba'd rijal ya khatamul dhahab alladhi yusammawnahu bi khatamil khitbati fahadha ma'a ma fihi min taqlidil kuffar aydan lianna hadhihi al-'adah sarat ilaihim minan nasara. ويرجع ذلك إلى عادة قديمة لهم عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول باسم الأبي ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقول وباسم الابن ثم يضعه على رأس الوسطى ويقول باسم الروح القدوس صلوات الله. وعندما يقول آمين يضعه أخيرا
fil binsiri haitsu yastaqirru. Ya. Kata beliau, yaitu sebagian kaum lelaki awam, kaum muslim banyak. Ya, mereka memakai cincin dari emas yang mereka namakan cincin pertunangan. Cincin pertunangan. Nah. Ini adalah merupakan bentuk taklid. Artinya fanatik atau taklid. Taklid adalah bahasa kita. Ya, udah kan? Bahasa kita taklid. Ya, taklid kepada kaum kufar. Dan adat seperti ini masuklah ke dalam kaum muslimin dari kalangan kaum Nasara. Itu dari Nasrani. Ya, tahu aja lah kita. Dunia di abad 18 itu sangat sangat signifikan gerakan modernisasi. Ya kan? Gerakan kemodernan. Modern. Dan paling berhasil kufar tersebut adalah di Mesir. Kita mendengar nama Taha Hussein. Banyak kalau kita lihat di YouTube, banyak sekali tokoh-tokoh modernisasi yang merusak negara kaum muslimin pada masa itu, yang merupakan ya anak didik barat. Yang dikenal juga di dunia adalah para orientalis. Bahasa Inggrisnya orientalism. Dan muncullah pada masa itu pemikir-pemikir atau anak-anak kaum muslimin dididik oleh kufar barat. Muncullah pemikiran-pemikiran liberaliyin. Kalau di Indonesia dimulai mungkin tahun-tahun 70-an. Ya, mungkin kita pernah mendengar dan pernah melihat dan pernah tahu yang umur di atas 40-an ke atas. Ya, tokoh yang terbesar di Indonesia dulu adalah Harun Nasution. Ya. Harun Nasution, pendiri UIN di Jakarta IN, tamatan Mesir. Ya. Itu paling sayang ke anjing der-dernya daripada Islam itu sendiri. Nasution, anak didik daripada Fazlur Rahman, Chicago, dan diwariskannya kepada Nurkhalis Majid, Guntur Muhammadiyah, Guntur, dan tokoh liberal yang sangat viral di Indonesia pada masa itu. Rahmatullah, Nurkhalis Majid, termasuk di Pekanbaru yang dididik oleh dia pada masa itu, abang kita Helmik, yang dialog dengan Ustaz di IN lebih kurang 4,5 jam dialog tentang masalah bidah dan sekitar bidah. Tapi kita keluar daripada majelis sepakat untuk tidak sepakat. 4,5 jam dialog, 4,5 jam di musala ya bang, ya musala IN 4,5 jam dari jam 9 ya 9 pagi sampai jam 2. Tapi natijah hanya kesimpulannya daripada dialog itu adalah sepakat kita untuk tidak sepakat. Nah, nanti kan dia bawa buku dari rumah, ya apa namanya BMW Bang Ujang Abu Adam pada masa itu. Bang Ujang Abu Adam dulu punya mobil, ya Jet 2000 ya, Jet 1000 ya. Jet 1000 ya. Jet 1000 kecil. Itu Raja Rahmatullah
Siapapun sopir nggak bisa bawa mobil itu. Hatta paling jago dia. Hatta dia sopir truk, sopir busu nggak bisa dibawa. Kecuali Bang Ojak. Nggak bisa. Dia muskilahnya tuh Bang. Setir itu los. Jadi Bang putar itu los dia. Kiri kanan los. Begitu putar. Orang sopir mana ada los? Mati kan? Dia los. Tapi kalau sudah sampai di tangannya, sedikit digili selesai. Jago dia. Dulu rahimahullah Pak Indra dipinjam ya. Wah, meninggal beliau. Seperti pertama ada atau itu kadang-kadang lama. Pinjam mau dibawa ke Perawang. Ada proyek di Perawang, proyek tiang listrik. Ya. Sampai Muara Pajar disandarkan mobil itu ke batang di sebelah kanan. Tidak bisa dibawa, mati. Tidak bisa bawa. Disandarkan sudah pulang ke Kabupaten. Bilang jangan ambil mobil yang itu. Tidak bisa dibawa. Tidak mampu dia. Padahal dia jago supir. Jago supir tuh. Kemudian Bang Hakim di Jakarta. Ketika daurah bukan baru. Selesai kita dengan dia minum kopi dari Cina. Dia mencoba bawa. Kata Bang Ujang, nggak usah lah Bang, nggak bisa Bang. Jadi orang Betawi kan, bahasa Betawi ini, gua nggak enteng gua, gua bisa. Coba dibawa, yang mana bisa? Nggak jalan mobil. Dia lost. Ini tuh sedikit jalan. Kalau udah dia pegang tangannya sudah, dia santai trek, sudah jalan. Itu Ustaz dakwah dulu sampai ke Air Tiris, ke Mangkinang, ke Jalan Panjang, apa nama kampung di Danau Bengkuang, sebelah kiri masuk ke dalam 10 kilo lebih. Ada yang mobil. Mobil itu macam rahmatullah. Ya akhirnya jualan dia. Kalau jalan kita hujan, saya duduk kan begini lagi, jongkok duduk. Sebab di alas dengan apa karton-karton dari gudang garam tak sepi kiri kanan. Sebenarnya bocor. Jongkok duduk tuh sampai ke situ. Lagi ini mati dia bang. Tapi subhanallah. Nah kita bungkil jasa mobil daripada dakwah. Nah, dibawa kitab ke YN untuk dialog sama si Elmi Karim. Banyak kitab untuk ditutup oleh dia. Nah, sampai dialog 4 jam setengah lebih kurang. Hah? Lewat bang, tapi Abu selesai sholat. Nggak, kami sholat duluan. Bisa sholat. Nah, ulang lagi. Sholat kami berkata musik, segala mesti. Sholat dulu. Kami sholat ulang lagi. Tapi itu. Kesimpulannya. Ya. Dinda memahami demikian, ya Kakanda memahami demikian. Nah, kita sepakat aja untuk tidak sepakat. Nah, itu eler badan. Sampai di rumah, la ilaha illallah. Lemas badan, tidur. Setengah jam menjelang maghrib baru bangun. Memang kalau dialog dengan lebih bid'ah ini badan teler. Itu yang pertama tuh. Yang kedua di Perawang gitu. Perawang. Nah, itu 2 orang mereka, 2 atau 3 orang. 2 orang ya. Nah, Alaidin Koto udah meninggal masih hidup. Alaidin Koto. Dia tinggal di sini nih. Masih hidup. Masih ya, Alaidin Koto profesor. Dia profesor. Dia sama milik Karim. Enggak juga. Ujung-ujung badan teler. Nah, kalau kita lihat ya rahmatullah. Mereka merupakan tokoh-tokoh liberaliyin. Kalau di Pekanbaru Ilmi Karim pada masa itu, dan ada lagi yang lain. Kalau di Indonesia sekarang lihat, yang paling viral sekarang itu si Bahril, yang mengatakan, itu sakit, sinting orang, nggak masuk hitungan. Baca kitab kiri ke kanan kiri dibaca. Nah, Islah Bahrawi itu tokoh liberal tulen dia ini. Yang mengatakan bahwa pintu surga itu
Bukan hanya yang masuk umat Islam, seluruh umat masuk surga. Hatta Hindu, hatta Buddha, hatta kafir, siapapun dia. Sesuai dengan agama masing-masing. Ketakwaan sesuai dengan ketakwaan di agamanya. Dia masuk surga juga. Nanti lihat. Bapaknya masuk surga. Bagaimana? Nah, mereka-mereka ini kalau kita lihat rahmatullah, sistem kufar barat. Ya, menggerogoti kaum muslimin dengan istilah mereka modernisasi di zaman itu, termasuklah adat istiadat, cara beragama, cara bermasyarakat, cara bernegara, seluruhnya mereka lakukan. Dan dalam kehidupan berumah tangga itu, lihat aja pernikahan orang-orang borju-borju, kaum muslimin yang awam kita lihat, mereka nggak tahu hukumnya, ya kan? Mesti nikah dia pakai cincin pertunangan dengan mengikat. Ya, ikat dulu dia. Sesuai dengan lari dan rahmatullah itu. Dengan cara seperti ini. Lalu kita lihat. Ya. Kembali sebenarnya adat seperti ini adalah kepada adat yang sudah tua dan lama di kalangan kaum-kaum kufar Nasrani. Tak kala seorang arus pengantin, calon pengantin, meletakkan cincin di atas ibhamil harus al-yusra. Diletakkan cincin itu ya di atas tunjuk, ibham itu tunjuk yang kiri. Singkat. Kemudian kemudian dia mengatakan bismil ab, dengan nama Bapa di surga. Nah, kemudian dia pindahkan ya sambil meletakkan di atas ya ibham ini ibham ya. Ibham di sini loh. Letak di ibham ini tunjuk di ampu nih letak sini oleh dia dengan nama Bapa. Di atas dulu. Tapi itu bukan masuk ke dalam enggak atasnya. Kemudian setelah itu dipindahkan ke tunjuk di atasnya juga. Ambil dari itu pindah ke sini. Dengan menyebut bismil ibni. Dengan nama anak. Itu trinitas ujungnya. Lalu itu. Thumma yada'ahu ala ra'sil wusta. Kemudian setelah itu diletakkan di tengah ini. Di atas kepala ini. Tengah wusta ini wusta. Ini sababa. Ini ibham. Ada wusta atasnya. Wa yaqul, dan dia mengatakan wa bismir ruhil kudus, dengan nama roh kudus. Wa indama yaqulu amin, ketika mereka atau dia mengatakan amin, yada'u akhiran fil binsir haitsu yastaqir. Kemudian terakhir diletakkan fi binsir. Ini binsir. Kelingking sekira-kira yastakir di situ, menetap di situ sampai pernikahan. Jadi sebenarnya. Dan ada pertanyaan kata beliau di sini, ya, soal huwa limadza yudha'u khatamuz zawaj fi binsil yadi yusra. Pertanyaan, kenapa diletakkan cincin suami tersebut, cincin pernikahan tersebut di kenapa? Jawabannya adalah yuqalu innahu binsir ini atau ini. Binsir nih ya. Jazakallahu afwan. Binsir itu jadi apa namanya? Jadi manis. Afwan. Binsir di sini, letakkan di sini. Ya, di sini mustakir itu nanti. Kemudian kata beliau di sini, ya, kenapa cincin khitbah, cincin pertunangan itu diletakkan di jari manis? Kenapa? Jawabannya, yuqal innahu yujadu irqun fi hadhil isma' yattasilu mubasharatan bil qalb. Dikatakan, ini di sini penukilan dari terjemahan bahasa Inggris bahasa Arab. Kata beliau, sesungguhnya didapatkan irkun urat di jari manis ini, ada urat yang urat tersebut
bersambung atau berhubungan langsung ke dalam hati. Ada urat yang berhubung langsung ke hati. Wa hunaka aidan al-aslul qadim, dan di sini juga adalah merupakan usul daripada mereka yang sudah lama. Indama kana yad'ul arus al-khatama ala ra'si ibhamil arus al-yusra, yaitu ketika seorang calon pengantin meletakkan cincin di atas ibu jarinya yang sebelah kiri, kemudian mengatakan bismillah dengan nama bapak, kemudian dipindahkan ala ra'sul sababah tunjuk dengan nama wa yaqul bismil ibn dengan nama anak, fa'ala ra'sil wusta, kemudian diletakkan di atas ini jari tengah, di atasnya juga wa yaqul bismi rohul kudus dengan nama roh kudus. Wa akhiran, dan terakhir baru dipindahkan ke jari manis, haitsu yastaqirru wa yaqulu amin. Sekira mereka mengatakan, sekira cincin itu mustaqir, menetap di sini, jari manis, dan mereka mengatakan amin. Jadi itu usulnya, asal daripada cincin pertunangan tersebut. Jadi itu adalah dengan nama apa, dengan nama anak, nama Roh Kudus, Trinitas, Trinitas. Ini yang masuk ke dalam tubuh kaum muslimin sekarang pada makna naudzubillah. Kita menunggu pada Allah SWT, jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal demikian.